conference call atau meeting jarak jauh gitu kayak masih efektif ya. Mungkin kita nanti ada invest mereka yang punya modal dan segala, mereka lebih invest ke si sarana-sarana online meeting ini. Dan nantinya bisnis dunia online pasca corona adalah tidak ada bangunan kantor gitu. Halo pendengar Masih Sama, gue Di dan gue host kalian di episode kali ini. Sedikit tentang gue adalah mahasiswa tingkat akhir dan saat ini gue lagi social distancing. Gue harap kalian juga tetap ngikutin arahan pemerintah untuk di rumah aja. Walaupun kita lagi social distancing, bukan berarti kita gak bisa berinteraksi nih sama orang lain. Kayak yang sekarang tim Masih Sama lakuin, yaitu record from home. Jadi kita mohon maaf ya kalau kualitas audionya nanti gak maksimal. Nah, kali ini gue gak sendirian. Gue ditemenin sama dua narasumber kita, yaitu Kavania dan Bagas yang juga lagi social distancing tentunya. Karena saat sesi introduction ada overlapping audio yang cukup parah, jadi gue akan memperkenalkan dua narasumber kita di audio yang terpisah ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Kavania. Dia kesibukannya sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta Pusat. Selain sibuk kerja, Kavania juga merupakan seorang guru dan pebisnis online. Next, ke narasumber kedua kita, ada Bagas yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jatinangor. Sekian perkenalan dua narasumber kita yang gue wakilin. Gue mau ngasih sedikit disclaimer nih. Gue mewakili tim Masih Sama, mohon maaf kalau kalian mendengar overlapping atau tumpang tindih yang cukup parah for the rest of this audio, dikarenakan masalah konektivitas dan balik lagi kita merekam episode ini jarak jauh. Terlepas dari overlapping problem, semoga pendengar Masih Sama masih bisa menangkap pesan dan perspektif dari dua narasumber kita. Enjoy! Nah, jadi sedikit info aja mungkin ya, sampai saat episode ini direkam, udah ada 2092 kasus positif COVID-19, dan kalau kita kilas balik dari tanggal 2 Maret nih, pas pemerintah ngumumin, ada 2 orang warga Depok yang positif COVID-19. Apa sih reaksi atau yang ada di benak kalian pas tahu ternyata ada warga Indonesia nih yang udah terdampak COVID ini? Mungkin dari Bagas dulu kali. Kalau dari gue sih jujur gue bukannya pesimis ya, cuma dari ngelihat trennya di waktu dia pertama kali muncul di China, gue agak merasa ini akan menjadi sesuatu yang gue awalnya mikirnya ini cuma akan jadi kayak wabah regional gitu loh, cuma akan di Asia. Nggak akan nyebar ya? Iya, nggak boleh cuma kayak dia cuma di Asia doang, abis itu mungkin ya ada 1-2 European mungkin yang mungkin dia kerja di Cina gitu. Taunya chaos banget sih. Sama sih kayak Bagas, gue nggak expect ini tuh bakal penyebarannya semengerikan ini. Dan gue juga sempat mikir kalau Indonesia kan termasuk negara yang belakangan ya kena dibanding negara-negara lain gitu. Kayak dulu tuh banyak meme-meme gitu yang Indonesia nggak mungkin kena, terus lebih takut sama masuk angin gitu. Gue mikirnya ya Indonesia tuh udah belakangan kena, tapi kenapa tetap nggak siap gitu? Ibaratnya kan kita tinggal nyontek aja ya kan sama negara-negara lain. Udah lihat tapi tetap aja nggak siap aja gitu. Iya betul banget sih. Dulu juga gue sempat ngelihat kayak tetangga kita nih kayak Singapura, Malaysia, semuanya tuh udah kena. Kenapa Indonesia belum gitu kan? Agak nggak wajar. Iya parah. Mungkin karena kita lebih terpecah-pecah kali ya pulaunya. Maksudnya pola bentuk negaranya lebih terpecah-pecah aja gitu. Kalau mereka kan kebanyakan kan kayak di satu-satuan gitu. Menurut gue sih itu ya. Dan aktivitas ininya sih, aktivitas commuting-nya sih ngaruh. Karena kan mereka kebanyakan kan pakai komuter line mereka tuh kencang kan. Kebanyakan masyarakatnya menggunakan public transportation. Sedangkan kalau kita ya banyak public transportation tapi ya di jalanan juga banyak gitu yang pakai kendaraan pribadi. Gue tidak bermaksud apa-apa ya, tapi kayak ketidaknyangkaan gue adalah kenapa yang pertama kali kena itu adalah 2 warga Depok gitu. Kayak mereka tuh dari mana gitu loh, kayak apakah mereka habis dari luar negeri atau mungkin mereka habis kontak dengan orang yang tadinya kena gitu loh, kayak
patient zero-nya di Indonesia Iya, nih si 2 orang ini kah, atau sebenarnya ada foreigner Ada ya. yang ada Iya benar-benar. foreigner yang sebenarnya Startnya ada, sebenarnya bukan mereka iya gitu gitu ya. loh, kayak lah kenapa 2 orang yang Depok gitu, Depok Bisa aja dari dia tuh ketemu orang yang karier, terus habis itu parah, iya bener, dan siapa ternyata tahu dia orangnya ketemu baik-baik aja carrier, mereka yang sekarang. iya dia ketemu carrier habis itu kena, kacau sih menurut gue. Iya. Ya, setahu gue sih yang gue pernah denger, dia sebenarnya kena itu di Jakarta, tapi asalnya emang dari Depok gitu. Terus kenanya sama orang Jepang yang emang positif juga, udah positif COVID. Orang yang lebih banyak ke luar negeri pasti Jakarta juga sih, sama Bali. Bener. Nah, itu kan tadi reaksi ngedenger kalau ada orang Indonesia nih yang udah kena. Gimana kalau reaksi kalian pertama kali dapat arahan untuk social distancing? Ada kekhawatiran tersendiri nggak sih di Kavannya dan Bagas? Kalau gue karena emang dulu orangnya manusia super prepare, dari sebelum itu datang ke Indonesia, gue tuh udah bawel gitu sama nyokap siap. Gue kayak padahal di Indonesia belum ada kejadian, tapi gue udah lebih steril, gue udah kayak apa-apa pakai hand sanitizer, udah parno gitu lah, lebih awal. Sedangkan kayak sekitar gue masih ada yang kayak makan bubur ayam pinggir jalan lah, nyantai kayak apa gitu. Iya bener. Party pulang kantor masih ada aja yang kayak gitu. Kalau gue sih dari awal udah menjaga, karena kalau gue pribadi gue kan punya asma ya. Ada yang bilang kan kalau misalnya lo punya asma, penyakit bawaan, kan kayak gitu kan bisa lebih parah, makanya gue sangat jaga. Iya. Bagas gimana tuh Bagas? Ketika belum ada pemberitaan di Indonesia, masih sesantai itu ya. Nah, lu yang makan bubur yang gue lihat. Iya makanya tadi gue ketawa kan. Soalnya kayaknya gue tuh yang masih makan bubur di pinggir jalan. Tapi kekhawatiran gue bukan di social distancing-nya. Tadi kan nekaninnya gimana nanggepin social distancing-nya. Ya karena gue kan anaknya cenderung gak banyak main ya. Jadi emang anaknya homebody, anak rumahan parah. Iya, jadi gue nggak merasa ada sesuatu yang signifikan soal social distancing. Tapi yang di pikiran gue adalah si kepanikan masyarakat luas ini, kayak nanti kalau misalnya ada apa-apa lah, kalau paling basic deh, kalau misalnya gue ngelihat gambar panic buying di Twitter aja, gue mudah sekali ke-trigger gitu, kayak cemas banget nih tiba-tiba, kayak padahal kan gambarnya iya bener, padahal kan gambarnya aja belum tentu bener gitu, maksudnya lah siapa tahu aja tuh kayak dia udah foto dari kapan tahu, kebetulan aja ada orang ngeborong ya kan. Iya, gue jujur takut adalah ngelihat sih reaksi masyarakatnya dibanding disuruh social distancing-nya gitu. Gue tuh hari pertama pengumuman yang 2 orang itu, gue lagi jajan ke Alfamidi ya kan, cuma mau beli yang doang. Tiba-tiba gue liat orang ngeborong belasan susu bir brand. Gue kayak, iya sih. Buset, ada yang borong Indomie. Ya Allah, gue langsung parno, kayak merasa kecil, ya udah deh gue usah jajan di aku gitu. Iya, soalnya kalau menurut gue si reaksi kita yang terlalu panik ini bakal menghadiahkan kepada diri kita sendiri disrupsi yang jauh lebih chaos lagi. Iya, impact-nya sih dari respon kita sih, penyakit itu doang juga. Iya, maksudnya selain ada penyakit yang membuat lo tidak boleh keluar rumah, gimana caranya lo diam di rumah tanpa ada apapun yang bisa mensupport hidup lo di rumah gitu kan? Iya, benar. Kacau, bro. Nah, kalau misalnya berkaitan sama kesibukan kalian nih masing-masing, Bagas kuliah dan Kavannya kerja juga, bisnis juga online. Ngerasa ada perbedaan yang signifikan gak sih di kesibukan kalian masing-masing? Kalau dari Bagas dulu tidak gimana, suka Bagas? dengan konsep kuliah online ini. Enggak nih ya, gue tidak bermaksud mendisrespect siapapun. Kenapa? Tapi ya tolonglah kuliahnya tetap jalan gitu, nggak tugasnya doang. Emang nggak jalan? Nggak, maksud gue kalau misalnya cuma sekadar tatap muka dan membaca PowerPoint, gini loh. Kalau ada beberapa mungkin dosen gue yang ya menurut gue kelihatannya lebih nyaman dia kalau misalnya tatap muka dengan muridnya dibandingin ya dihalangi layar gitu. Gue jadi merasa tidak, apa ya bahasanya tuh, tidak segenuine biasanya. Maksudnya kan selain dari PowerPoint, selain dari presentasi yang dia kasih, kadang dia tuh suka masukin pengalaman pribadinya lah, atau masukin
wawasannya ke dalam itu. Jadi kalau misalnya di kelas tuh jauh lebih insightful aja. Tapi kalau misalnya di Iya. rumah tuh bosen jujur sih. Jujur bosen banget gue. Apalagi terus dia ngasih tugas yang quote unquote komprehensif. Menurut gue sih tuh sorry bullshit ya. Kebetulan dosen-dosen gue yang gue ketemu di semester ini bukan tipe yang ngasih tugas. Ya, jadi ya signifikannya karena sekarang mereka ngasih tugas gitu loh. Tadinya kan enggak. Iya, gue prefer gue harus bangun pagi gitu ya? Habis itu misalnya gue masih setengah hidup harus mandi kedinginan ya kan di Jatinangor, habis itu gue ke kelas. Oke. Kalau dari Kak Fania sendiri gimana nih Kak? Pasti kalau perubahan signifikan dari sisi gue sebagai karyawan swasta beda-beda sih ya, kan beberapa teman gue di perusahaan lain itu sistemnya ya lo kerjain aja di kosan atau di rumah gitu kan, ngumpulin tas-tas lo atau kayak tugas-tugas tuh. Sedangkan kalau gue itu harus standby, jadi di kantor gue tuh ada Skype yang nunjukin kita tuh online atau enggak, kita ada di depan laptop apa enggak. Jadi ya santai gitu. Misalnya lu kayak boker atau lu kebelet, agak-agak kan nyiksa banget ya, kayak lu harus buru-buru takutnya tiba-tiba atasan lu ngecek lu offline lu kemana gitu. Kalau di kantor sebenarnya santai-santai aja. Agak-agak big brother gitu ya, kayak diawasin banget. Bener. Dan jadi apa ya, kayak mungkin karena di rumah jadi ngerasa kalau misalnya overtime tuh ya santai aja gitu. Oh iya bener tuh, bener banget. Setengah karena nyantai, ibaratnya ya nggak perlu pulang, nggak perlu apa. Jadi kayak udah setengah masih ada aja kerjaan. Bener banget. Gue ngeliat di nyokap gue sih Kak, masih ada definisi jam kerja yang fleksibel nih ditarik banget nih sama atasan, fleksibel banget nih gitu loh. Malah bener-bener fleksibel. Fleksibelnya agak maaf gitu. Iya bener. Yang udah berumah tangga dan udah punya anak sih pasti lebih pusing karena harus ketemu anak, bantuin anak ngerjain PR lagi segala macam. Bener. Oh iya benar. Kalau misalnya anaknya masih toddlers gitu apalagi ya, kan PR banget. Kalau di keluarga gue sih jujur, nyokap gue tetap bisa fokus sama kerjaan soalnya kebetulan anak-anaknya udah pada gede semua kan. Udah gede. Iya kan. Kemarin gue meeting anaknya temen gue, mana ya? Iya sih. Kasian pasti kan, kesulitan. Iya sih. Me time itu masih gak munafik ya, beberapa orang yang udah dewasa, udah nikah, udah punya anak gitu, pasti dengan bekerja dengan dia pergi ke kantor itu tuh kayak kadang bisa jadi pelepas stres juga. Karena dia bisa melakukan aktivitas yang keperluan diri dia sendiri aja gitu, di luar urusan keluarga. Ini sekarang ngurusin sekolahnya anak. Bener. Terus ketemu apalagi yang sama mertua, mantap. Betul banget. Jadi social distancing ini somehow membuat kita lebih sibuk. Anehnya membuat gitu kita lebih sibuk ya. Kita di rumah. Menurut gue sih aneh ya. Iya, anehnya ya. Lebih capek. Kalau misalnya tren marketnya, gue tuh ngeliat kejadian SARS yang beberapa tahun lalu. Kejadian, kalau gue kan juga pedagang online nih, ya kan? Dan perusahaan gue tuh juga penjualannya ada yang offline dan ada yang online gitu. Ya kita ngeliat kalau penjualan itu tuh ketika udah kejadian SARS ya dia akan bergerak ke online, nanti perubahan karakter masyarakatnya selama sekitar beberapa bulan dan beberapa tahun gitu ya. Jadi kalau dari sisi gue penjual online ya semakin oke sih, maksudnya trafficnya gitu, traffic customer. Gue juga soalnya significantly bertambah ya pengeluarannya dibuat hiburan online. Kebetulan kan gue suka stand up comedy ya, jadi jadi gue jadi kayak banyak beli digital download gitu. Aduh udah 3 nih sampai hari ini gue kayak panik ya, meskipun soalnya lu gak bisa nonton, lu nggak nonton bioskop pasti kan keluar nonton konser. Meskipun kayak bioskop di dekat rumah gue nih, ya elah 10 menit kali ya jarak dari rumah gue, tapi tetap saja deg-degan dong, tidak bisa melihat masyarakat berkumpul tuh bikin takut gitu. Berarti kalian nggak ada keluar rumah sama sekali? Gue ke kantor, tapi kayak bisa seminggu sekali dan cuma beberapa jam di kantor. Terus kelas online, gue kan guru juga, murid gue bikin online semua, ya terpaksa harus siap. Dan mereka punya akses ya Kak untuk kayak gitu. Sekarang kan udah banyak kan gitu, kita untuk bisa lebih ramah dan akrab dengan teknologi gak sih? Iya sih bener. Apalagi dosen-dosen tua ya kan. Dan adaptif juga. Gue ngelihat kayak yang udah gue bilang nggak gitu suka kelas online kan, tapi menurut gue ya mungkin ada kayak beberapa orang di beberapa lini bisnis yang relevan gitu,
mereka ngelihat ternyata kalau misalnya conference call atau meeting jarak jauh gitu kayak masih efektif ya. Mungkin kita nanti ada invest mereka yang punya modal dan segala mereka lebih invest ke si sarana-sarana online meeting ini. Dan nantinya bisnis dunia online pasca corona adalah tidak ada bangunan kantor gitu loh. Iya benar-benar. Iya makanya itu meminimalisir itu ekstrim meminimalisir penggunaan bangunan. Benar meminimalisir penggunaan bangunan. Betul. Iya. Nanti bangunan yang udah dari pohon jadi bangunan terus dirobohin semua jadi pohon lagi. Kelihatannya bagus ya. Enggak. Tapi mungkin ada 1 atau 2 hal yang mungkin kita kelewat dan jadinya chaos lagi kali. Kita udah. Iya benar-benar. Kayak di film-film biasanya pas udah di ending ada aja. Iya benar. Masih ada. Nah, tadi kan ngebahas kesibukannya nih ya. Kesibukan Bagas apa kesibukan Kavania pas lagi social distancing ini. Tapi kalau dari individunya sendiri ada nggak sih perubahan yang signifikan di dalam individu atau kebiasaan kalian gitu? Ini merubah frekuensi mandi gue yang jelas. bener. Oke. Astagfirullah anak gadis. Enggak karena kan biasa kan bangun pagi mandi make up gitu kan catokan. Ini gue depan laptop tuh sambil beler masih pakai daster. Terus habis itu kayak mandinya ntar lagi deh kerjaan banyak. Karena WFH bikin kerjaan makin banyak kan kalau orang kerja. Endingnya udah sore, ya udah deh mandi sekali. Betul. Oh iya betul sih. Tapi itu justru malah bikin kita jadi hemat gak sih Kak? Hemat air. Kalian cara make up mungkin relate ya. Tapi secara mental sebenarnya ya sejujurnya gue ngerasa kadang pas udah WFH ini setelah seminggu nunggu, ternyata kalau ngantor dengan lu dressing gitu kan, lu pakai pakaian, lu make up, itu tuh mood kerja lu tuh lebih bagus sebenarnya. Bener banget. Kayak lebih happy aja dibanding kayak lu pasti ngerasa kuliah di kosan pakai sarung sambil garuk-garuk, sebenarnya lebih ngantuk kan. Iya gue tuh bener-bener prefer gue harus bangun pagi mandi kedinginan gitu. Terus dipaksa ke kampus dibandingin lemes. Iya bener, jadi lemes. Bisa nggak dengan kondisi kita apa-apa di rumah terus kita menjadikan hal ini ya udah berlaku layaknya kita ada tuh dosen gue di dia waktu itu kayak ngobrol di grup yang ada dianya. Kalian mungkin memang sedang belajar dari rumah ya, tapi tetap kalau kelas saya ingin kalian memakai pakaian seperti kalian akan bertemu saya di kelas gitu. Jadi kayak tetap bangun ya meskipun tidak selalu ya, pada akhirnya untuk kayak beberapa kali gue jadinya kayak ya telat gitu tuh ya, langsung cari flanel gue tidur kan kaosan gitu kan. Gue langsung cari flanel gue, udah buka aja tuh laptop. Jadi lu atas pakai kemeja, bawah tidak jelas. Melakukan yang namanya bangun pagi untuk pakai lipstick buat ngantor. Paling mandi sih, karena gue butuh seger aja. Tapi kayak misalnya pakai lipstick, misalnya lu ngerapin rambut, enggak. Bahkan gue terakhir kemarin meeting ke kantor, yang biasa gue beneran ke kantor dengan make up dan catokan, gue kemarin ke kantor beneran tidak make up dan gue bahkan tidak catokan. Jadi kayak ke kantor udah jadi merubah habit beberapa. Outfitnya warung ya, meskipun tujuannya kantor ya. Iya benar. Outfitnya warung beli Indomie. Iya sih. Tidaknya gue nggak ngerasa gue tuh malu-maluin di depan orang. Dan itu tadi tuh Kavania yang ngebahas tentang kesehatan mental gitu kan selama social distancing. Gimana sih pentingnya ngejaga kesehatan fisik dan mental kakak pas social distancing? Karena gue sendiri merasa gue selama social distancing ini jadi jarang gerak lah, dari olahraga tidak. Gitu. Bener-bener. Jadi nggak jelas. Lalu juga kayak, mau ngobrol sama siapa ya gitu, sama keluarga lagi. Lu matinya nggak kena virus corona, tapi lu kena kolesterol dan depresi gitu. Nah, iya. Betul. Gue tadinya aktif yoga dan sepedaan gitu kan di GBK. Sedangkan sekarang gue takut kesana, takut naik busway. Iya, paling kayak ngikutin yoga online dan itu pun nggak semenyenangkan biasanya. Jadi gue tetap yoga, tetap stretching biar badan gue nggak sakit aja. Karena kerja di kosan kan kadang malah lebih bikin badan sakit ya kan. Posisinya kayak lebih enak aja gitu di kantor. Terus secara mental
pasti gue berusaha membuat diri gue sama happy-nya dengan gue ke kantor, kayak menunjang kehappian gue lah, kayak misalnya gue jadi member Netflix sekarang biar gue gak stres banget ya kan, gak bisa ke bioskop. Terus habis itu kemarin gue Nggak ada sampai hiburan jalan-jalan keluar, karena tetap gue pengen hiburan banget di jalan-jalan, gue jadi rumah. jalan-jalan pakai Google Street View. Wow, oke. Iya. Kalian kira Oh kita cuma iya, jalan-jalan offline doang, online bisa. Wow. Gue ke rumah gue ya kan, Street lihat di view. Google. Cukup menarik. Iya, cukup menarik kan ide gue, Bener kalian bisa banget. coba. Kalau Bagas Gue gimana? coba besok. Kalau gue kan si rajin banget olahraga ya. Iya, Bagas si gimana? rajin Wow. banget. Saking rajinnya gue obes Oh nih. iya, Kebetulan. apa Iya. nge-gym atau Iya, gue bercanda. Aduh, dijelas. Yaudah. lu sarkas Iya, bercanda. gue si rajin banget olahraga. Ya. Oke. Jadi sebenarnya olahraga Tapi nih serius, agak terus? kurang efek sih kesehatan fisik gue ya. Tidak Itu akan aja. berubah. Tapi yang paling signifikan adalah berkurangnya intensitas gue ngopi sih. Oh Iya, iya, kan benar-benar. gue tuh kalau di kosan gue bangun ngopi sob. Oh, lu Bangun ngopi suka biar ngopi? seger ya kan. Bangun pokoknya sarapan gue biskuit sama kopi. Oke. Gila, lu anak indie banget ya sambil lihat matahari Wow, pagi. tidak dong. Itu pintu kosan belum kebuka waktu saya sarapan, tenang saja. Oh. Kopinya kopi harus sachet lokal. gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya untuk dampak ke kesehatan Oke. fisik, kalau Terus? misalnya menggendut sih udah pasti ya. Sepertinya gue akan menembus. Kebetulan di tahun ini nggak di tahun ini sih, di tahun baru tahun ini gue menembus rekor 3 digit gue. Tadinya belum pernah 3 Iya. digit, akhirnya saya 3 digit berat badan saya. Wow. Iya. Akhirnya Iya, ya. akhirnya 3 digit. Jadi sepertinya ngomongin kesehatan fisik agak tidak relevan gitu. Tapi yang paling parah sih, yang paling berdampak sih di cara gua untuk nanganin bosen Kalau dan mental, stresnya social distancing. Jadi meskipun gua anak rumahan ya, gua kalau misalnya udah kayak bete banget di rumah, gua tuh suka kayak yang jalan-jalan keluar gitu. Maksudnya bukan jalan-jalan gimana, yang kayak lu pergi keluar naik kendaraan, habis itu udah jalan aja gitu muter-muter kemana. Iya. Lihat-lihat ibu-ibu komplek, Ibu-ibu gitu aja kan, komplek keliling-keliling. kan, terus ngeliatin satpam, ya pokoknya gitu deh. Nah sekarang gue nggak bisa. Akhirnya yang gue sadar, yang gue sadar berubah untuk cara gue menjaga kesehatan mental gue, porsi ngegame gue nambah banyak banget sih, parah. Iya sih, benar. Iya, porsi ngegame gue nambah banyak banget. Tadinya tuh kayak gue paling kalau misalnya di kuliah, masih di zaman-zaman kuliah biasa gitu ya. Kayak misalnya pagi gue bangun nih, kelas sampai siang gue makan gitu, makan. Habis itu sampai sore, udah nih sore kalau misalnya ada tugas kerjain dulu, kelar tugas kayak jam 10 gitu-gitu. Nah itu tuh habis itu baru deh teman-teman gue kayak, lu udah pada kelar sama segala itu deh. Yaudah kita nge-game sekarang. Oh ya, nge-game kayak sampai jam 12 baru tidur, repeat gitu, meskipun tidak selalu seperti itu setiap hari. Maksudnya nge-game-nya ya. Iya, kalau sekarang tuh kayak gue bangun tidur ada kelas di game dulu 30 menit gitu kan, kelas udah kelar. Nah kan ada tuh suka ada kayak jeda antar kelas tuh ya kan, nggak semua dosen rapi gitu kan ngelarin kuliahnya ya kan. Gue nge-game dulu lagi. Nanti ini podcastnya bisa di mention ke dosennya, Bagus gak sih? Bisa ya, tolong ya diinfokan. Agak seperti buron jadinya saya ya sekarang. Bisa banget. Iya, habis nggak ada cara lain sih kalau buat gue. Berarti cara lu ngelepas stres dengan game gitu ya. Kita sekarang ngomongin tentang fenomena ini nih, fenomena terkait COVID-19. Menurut gue Indonesia sekarang jadi lebih gotong royong ya. Jadi kayak DNA-nya tuh keluar banget gitu karena COVID-19. Kayak misalnya di sosial media sekarang kan udah banyak nih influencer yang menggalang dana dan banyak juga campaign yang timbul nih kayak kenyang bareng ojol dan lain-lain gitu kan. Terus juga misalnya desainer dia punya research-nya untuk bikin APD dan dia bikin itu untuk petugas medis sekarang. Di lingkungan kalian ada nggak sih teman-teman atau yang memanfaatkan sosial media? Kalau di lingkungan sekitar gue sih ada temen gue, dia itu punya, gue bilangnya apa ya, pokoknya punya clothing line gitu deh. Nggak exactly clothing line sih, karena dia nggak actively designing, producing kaos gitu, tapi kayak konveksi. Dan karena ada corona ini tiba-tiba dia langsung shift semua pekerja konveksinya, dia ganti buat hazmat ya kan, buat jadi APD, 10.000 APD untuk Indonesia gitu. Keren. Kalau di lingkungan gue sih gitu. Wow,
Gila sih. Keren. Teman-teman gue sih bikin event-event atau kayak organisasi yang kayak ngumpulin Nyebarin dana. awareness. Terus abis itu yang bikin gerakan kayak ngasih beli makanan di GoFood atau GrabFood gitu. Terus abis itu nanti beli lebih untuk driver, karena kan driver kan pada ini kan menurun banget pemasukannya gitu. Iya. Paling kayak gitu sih sekitar gue. Iya, betul banget. Benar. Iya, Kasian Dan buat gak mereka semua yang orang emang juga kan punya privilege kerjanya untuk di jalan rumah kan. aja gitu. Ini nih pesan dan closing statement untuk Apa ya, pendengar kalau Masih Sama. gue sih Gimana Kak? jaga diri, jaga kesehatan, jangan egois, Bener-bener, apalagi ini jangan udah egois, mulai parah. menjelang bulan Ramadan ya kan. Siapa sih yang nggak kangen kampung halaman? Siapa sih yang nggak kangen orang tua? Gue juga udah 2 bulan nggak pulang, padahal kampung gue cuma di Tangerang. Tapi gue sayang sama orang tua gue sayang sama keluarga, dan bentuk cinta, bentuk sayang tuh sekarang nggak melulu tentang pertemuan dan saling bersentuhan gitu, tapi dengan lo berusaha menjaga kesehatan dia. Jadi jangan egois, jangan cuma kasih makan ego dulu, tapi tahan diri demi kebaikan bersama. Iya, gue setuju banget sama Kak Fani ya, memang semua Kalau yang Bagas gimana nih? menjadi lebih langka, menjadi lebih berharga kan. Dan gue kalau gue pertama-tama dari lubuk hati gue yang paling dalam banget, gue respect dan gue berterima kasih sama semua tenaga medis di sana. Tau gak sih, di pikiran gue tuh udah kayak kalian tuh lagi suicide squad gitu loh, tapi gue gak pengen itu terjadi gitu loh. Makanya semoga bencana corona ini cepat selesai gitu, dan kita sebagai masyarakat awam yang tidak bisa berjuang seperti mereka para tenaga medis yang super keren itu, udahlah kagak usah sok ide, kagak usah sok gue bosen nongkrongnya deh, kagak usah deh. Masalahnya kayak kalau misalnya lu kena nih, ntar yang kena bukan cuma lu gitu loh. Maksudnya cuma gara-gara lu bosen 1-2 jam, ya lu jadi ngajak orang-orang lain ikut bahaya gitu kan. Hal yang paling bisa kita lakukan adalah tidak melakukan apa-apa gitu. Itu udah paling bagus banget. Kebayang gak sih lu sehat gitu, terus abis itu orang yang lu infeksiin malah mati karena dia gak kuat. Aduh, gue gak bayang. Gara-gara lu tuh, gara-gara lu gak tahu apa-apa, gara-gara lu gak nurutin apa yang seharusnya lo lakukan, lu jadi bawa yang gak bagus buat orang lain gitu loh. Iya, gitu. Dan waktu itu gue pernah ngobrol-ngobrol halu sama temen gue waktu corona masih di early stages gitu loh, masih dia baru dia muncul di China. Terus gue kayak, ya gue sih bukannya apa ya, kayak tapi gimana, terus gue kayak gak sengaja, ini ngejinx banget sih, gue gak sengaja ngomong terus kalau misalnya ini nyebar ke seluruh dunia gimana ya, ternyata beneran terjadi. Terus gue kayak ya agak serem banget omongan gue waktu itu, tapi terus dia ngeluarin poin yang sangat bagus. Tapi menurut gue guys, ini adalah maksudnya bila kasus yang lo bilang, maksudnya kalau case yang lo bilang itu terjadi, itu bakal bring the best out of people gitu. Dan bener aja kita jadi lebih care sama orang lain. Mayoritas kita, maksudnya kebanyakan dari kita jadi lebih gotong royong, kita lebih mindful ke orang lain gitu. Dan dia bilang jadi dia bilang kita tuh butuh common enemy yang ngingetin kita kenapa kita tuh harus gotong royong lagi. Dan ini gue nggak mencoba meromantisasi corona ya, tapi kalau misalnya ngelihat dari sisi baiknya adalah si common enemy kita yang sedang ada di luar sana ini, si corona ini, itu ngingetin kita kenapa manusia itu kuatnya tuh bareng-bareng, bukan sendirian gitu. Iya benar. Masalahnya perangnya bukan lawan manusia lagi ya bentuknya. Jadi nggak gotok-gotokan sama manusia, tapi kita jadi sama manusia harus saling hal yang tidak terlihat gitu. Iya, nggak boleh. Sekarang sosialisme maksudnya kayak saling ngerangkul. Kita harus saling diam di tempat, tidak boleh pergi. Iya. Gitu. Iya, mau kita punya teknologi secanggih Iron Man gitu ya, nggak bisa tuh ditembak laser si corona kebetulan ya kan. Betul banget. Oke, thank you banget Bagas untuk insight-nya dan closing statement-nya ini. So guys, to wrap up, gue sebagai warga Indonesia dan juga warga global, gue juga turut berduka sama kayak Bagas dan Kavania atas kejadian ini. Dan tapi kita juga tetap harus waspada sama pandemi yang udah nyebar ke hampir seluruh negara ini. Terlepas dari hal itu, masih banyak banget hikmah yang bisa kita ambil dari fenomena ini. Semoga setelah semua ini berakhir, kita bisa jadi manusia yang lebih empati lah, lebih peduli terhadap lingkungan kita, kesehatan kita, terus juga waktu yang kita punya dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Because gue tuh ngelihatnya we used to take it for granted gitu loh. Bumi tuh sekarang lagi istirahat gitu loh, dan waktunya kita sebagai manusia ingat bahwa kita tuh bukan si empunya,
kita tuh tamu gitu loh. Kita cuma sekadar Betul. kumpulan organisme kecil aja yang kebetulan hidup di bumi. Kejadian ini ngajarin kita banyak seharusnya gitu sih menurut gue. Iya betul banget. Thank you Bagas. Dan gue nggak bosan-bosan ngingetin kita semua untuk lakuin hal yang bisa kita lakuin, yaitu salah satunya dengan di rumah aja. Jadi stay at home nih semuanya selagi kita punya privilege ini, dan dengan di Bener rumah banget. aja kita juga bisa nyelamatin bukan cuma diri sendiri tapi juga orang banyak. Akhir kata gue Di undur diri. Thank you Makasih juga. banyak Bagas dan Kak Jaga Fania. Yeah, stay safe everybody. Dan makasih juga pendengar Masih Sama yang udah dengerin podcast kita di rumah aja. Dan kalau ada kritik, saran, boleh banget DM ke IG kita di masihsama.id. Jangan lupa follow kalau kalian gak mau ketinggalan topik-topik yang pastinya gak kalah menarik dan bermanfaat. Tetap berpikir kritis dengan apa yang kalian dengar, dan selalu ingat, ini tentang perspektif. Sampai jumpa di episode Bye. selanjutnya. Stay healthy and safe semuanya.